Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kelompok ternak maju bersama nih. Bersama dengan Mas, apa namanya Mas? Tikno. Mas Tikno. Mas, kapasitas kambing Etawa ini berapa jumlah? Keseluruhan kurang lebih 50-60 ekor. Ini populasinya Ya, bisa untuk lihat indukan. satu persatu Mas. Silakan monggo. Ya. Sambil dikasih tahu ini kok semuanya ada namanya, alasannya apa Mas? Kenapa Etawa selalu ada nama? Kalau nama ini sebetulnya kan untuk recording Mas. Jadi untuk semisal contohnya ini indukan dikawinkan dengan yang namanya Eltos misal. Jadi nanti recordingnya jelas. Anak dan keturunan ke bawah nanti bisa jelas. Itu yang fungsi utamanya nama di situ. Bukan hanya untuk pemanis ya. Untuk pemanis. Jadi kalau recordingnya jelas, namanya kita breeding, nanti bisa improvisasi kita pengennya seperti apa nanti kedepannya pasti bisa. Ini kalau ngomong perjalanan dari titik nol ya, mulai breeding berapa tahun? Saya mulai ngerintis tahun 2012-2013 sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, ini awalnya berapa ekor Mas? Kalau awalnya 3 ekor dulunya. 3 ekor. Terus kita kalau dulu kan masih PE ini di sini masih awam. Karena sebetulnya saya bukan dulu sebetulnya arah langsung ke PE, tidak. Pada dasarnya saya itu kan suka ternak hewan itu yang besar. Entah itu sapi ataupun kambing. Jadi saya sukanya ternak ini yang besar. Karena saya punya dari kecil memang senang beternak. Jadi kalau peternaknya besar itu ada wow-nya kan gitu. Nah, kenapa saya pilih kambing PE ini? Memang awal mulanya ini kambing besar, kambing dengan postur yang besar ini masuknya ke mana? Kalau dulu belum PE Mas. Dulu taunya PE, kepala hitam dan sebagainya lah. Karena tanpa ada pemahaman yang jelas. Nah, mulai bertahap, berproses, semakin jauh saya pelajari semakin asik, semakin tantangannya semakin bagus. Di sisi lain prospeknya juga bagus. Nah, ini dari 3 hal ya. Tantangan apa yang paling mengesankan? Kalau tantangan dulu, tantangannya saya melihara identik kambing PE ini kan mahal. Kalau dibandingkan dengan kambing Jawa Randu ataupun yang lain, ini lebih mahal. Nah, orang mengklaim saya orang gila. Aduh, gila. Kok beli kambing mahal? Tapi kalau saya pelajari sewajarnya ini masih logis gitu. Karena kambing ini banyak kelebihannya. Di sektor dagingnya juga ini karena posturnya besar. Kemudian ada lagi susunya bermanfaat dan lebih banyak. Kemudian ada ke tingkat yang lebih lebih menjanjikan ini sebagai kambing penghobi ataupun kelangenan. Ini? Ya. Ini termasuk kelas breeding atau semua sudah kontes? Oh tidak, ini masih kelas breeding. Ini? Masih kelas breeding. Coba Mas, saya ngomong referensi ya. Ya. Ini jantan atau betina? Ini jantan. Jantan. Itu jantan, harga berapa kalau segitu, umur berapa? Ini umur masih 1,5 bulan ya? 1 bulan ya? Ini masih umur 1 bulan. 1 bulan? Ya. Dihargai berapa? Kurang lebih 5 juta. 1 bulan 5 juta? Iya, bukan dari umur. Bukan dari umurnya tapi ya. Apa? Dari apanya? Karena saya suka ini memang sudah posturnya besar. Kelebihannya dari semenjak lahir posturnya besar, terus telinganya lumayan panjang, lumayan rapi, cuman masih kurang di
di kepala. Itu kalau mengacu ke arah, kalau seni sebetulnya kejauhan. Kalau arah kelangenan atau hobi tadi ini sudah untuk kelas breeding, tinggal nanti mencari pasangan yang lebih pas untuk menutupi kekurangan ini, Mas. Contohnya di kepala ini nanti paling tidak nanti kalau cari indukan yang kepalanya bagus, contohnya itu. Kenapa masih dikatakan belum kelas seni sudah 5 juta, Mas? Karena arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Jadi seninya orang breeding itu ya di situ. Seninya orang breeding. Seninya orang breeding itu ada min plusnya di situ. Tidak ada kambing yang sempurna. Tapi untuk sesuai harapan kita bisa improve-nya di sana. Ada kekurangan bagaimana nanti kita mencari pasangannya untuk lebih sesuai dengan keinginan kita. Itu. Kalau posturnya bagus, telinganya bagus, kepalanya bagus, luasnya enak dipandang. Itu pasti harganya lebih mahal dari 5 juta. Harganya kan gitu. lebih mahal. Harganya pasti lebih mahal. Sejauh ini dalam rentetan perjalanan peternak lokal ya. Ya. Sekelas segini, ini logis nggak ketemu 5 juta? Diterima nggak maksudnya di? Logis, masih banyak yang diterima. Bahkan 5 juta itu bukan suatu hal yang mahal kalau mereka paham, tapi harus ada pemahaman di sana. Contohnya ini kan nanti arahnya ke breeding, namanya breeding pasti hasil akhirnya ke anakan. Kalau nanti beda lagi dengan konsep besar kecilnya ataupun nanti konsepnya penggemukan, itu beda lagi. Kalau penggemukan ada mungkin kambing PE yang kelasnya pedaging, itu pasti cuma di unsur kelebihan lebihnya itu di postur dengan di warna. Kalau di penggemukan di arah ke daging, warna tidak ada masalah. Warna tidak ada masalah. Yang penggemukan itu kan tolak ukurnya di daging. Jadi kalau posturnya besar, otomatis daging dan karkasnya lebih banyak. Itu saja perbedaannya. Kenapa bibit yang kelas pedaging ini juga mahal? Sebetulnya tidak mahal. Kalau secara logisnya di atas kambing Rambon, di atasnya sedikit, tidak terlalu banyak. Ini kalau terus kemudian dibeli peternak, hasil rekordernya hancur nggak? Enggak. Silsilahnya? Enggak. Tergantung betinanya nanti. Kalau ini masih tetap jalurnya dari sini. Ini anakan pejantan dari tempat saya. Contoh, semisal mau beli indukan. Kalau semisal ngambil dari sini, nanti saya ambilkan dengan pejantan yang seperti yang di tengah, dia kalau ada plusnya, kepalanya bagus. Anakannya juga ada. Nanti ada contohnya. Mudah-mudahan semua kan feeling breeding breeder itu selalu saya katakan tadi improve ya, bukan kita mendahului menciptakan ini yang bernyawa ini, hanya kita berkreasi lah, kita berinovasinya di sana, bermain improve-nya di sana. Kadang-kadang ya meleset. Kadang-kadang meleset, tapi meleset pun kalau dari sisi usaha masih ketemu. Kalau tidak meleset, ini bonus. Gitu. Kalau tidak meleset bonus. Kalau tidak meleset ini bonus. Oh, gitu. Iya. Terus kalau umpamanya ini pejantan beredar di masyarakat ya? Iya. Tapi kan betina kembali lagi. Iya. Sulit untuk mendatangkan, atau mereka senang pejantannya aja, betina nanti disilang dengan Rambon. Nanti apakah dalam jangka panjang yang tertentu pejantan ini tetap rusak harganya? Tetap rusak, Mas. Harganya? Dari sisi harga rusak, dari sisi keturunan juga rusak. Berarti mulai dari nol. Makanya kalau teman-teman mau semisal mencari bibitan dari sini, saya tanya dulu.
ini nanti konsepnya seperti apa? Apa sekedar ingon-ingon atau memang sekedar mau beternak, memang harus dia arahnya ke peternak. Peternak ini nanti arahnya mau kemana? Apa breeding? Apa bagaimana? Kalau breeding pun juga mau breeding seperti apa? Karena breeding juga breeding untuk pedaging yang contohnya tidak harus sebagus ini. Yang penting kita ambil posturnya besar, kemudian disilang dengan kambing Jawa. Itu Mas nanti hasilnya posturnya tetap besar. Karena besar. poinnya di postur besar. Poinnya hanya di postur, Di postur. ya. Nah, Iya. kalau ini Mas sekian banyaknya, ini apakah masih terjaga perjalanan recording karena pertemuan antara si A dengan si A beranak si B, Iya. si B nanti mengawinkan kembarannya lagi, apa ini namanya inbreeding? Apa ini? Bukan, kalau saya tidak ambil selama ini sampai saat ini saya masih menjaga bagaimana ini jangan sampai inbreeding. Karena saya punya beberapa pejantan yang beda trah, beda luri, beda galur gitu. Lah anaknya nanti untuk menyelamatkan lagi? Ada beberapa. Yang penting kita ada perbandingan pejantan dengan betinanya. Kalau seumpamanya pejantannya mengawinkan si betina, punya anak betina. Iya. Apakah nanti anaknya ini dikawinkan dengan bapaknya lagi? Oh enggak, saya masih jaga itu. Saya punya beberapa pejantan ini yang apa yang ingin saya harapkan nanti hasilnya itu saya ambil pejantan beda luri kan itu, beda silsilah. Beda silsilah. Dengan karakteristiknya masing-masing. Karakteristiknya Tidak mungkin saya masih menjaga bagaimana nanti anaknya saya kawinkan lagi dengan bapaknya, itu enggak, saya enggak arah ke sana. Enggak arah ke sana. Enggak, makanya saya ambil beberapa pejantan. Saya pengen lihat mulai dari yang ujung ya. Ya, Yang sebelah sana itu kayaknya pejantan ya? Iya, pejantan. Yang terbesar di sini. ya. Coba sih. Besar. Saya pengen umur berapa, bobot berapa, dan kelebihannya di mana? Ya. Coba. Ini umurnya sudah 3,5 tahun. Coba ya. Ya. Saya masuk atau gimana ini? Nanti di sini. Dik, tangannya dik. Rata-rata galak. Nek karo wong anyar. Waduh. Ini badan besar, Ya. panjang. Mas, ini bobot berapa, Mas? Ini bobot kurang lebih 120 kilo. Ini Iya. bobotnya kalau panjang, Mas. Panjang 1,5 meter. Ini Kalau- tinggi? Lebih kan 1,5 meter lebih, nggak pernah ngukur kalau tahu. Ini. Kalau tingginya 1 meter 108 sampai Nah. 110. Ini betina mana yang mampu dinaiki ini? Semuanya bisa. Ini. Semuanya bisa karena saya kalau di kandang saya untuk pondasi breeding saya sukanya postur besar, Mas. Pada dasarnya postur besar. Ini kan posturnya juga besar. Contohnya seperti ini masih bisa juga. Nah, kalau pejantan ini kan kekurangannya di sisi kepala. Kemudian saya coba dengan betina yang kepalanya lumayan bagus, tapi tidak meninggalkan dari pondasi utama saya, yaitu di posturnya, tetap di postur gitu. Nah, anaknya nanti semisal toh ini tidak sesuai dengan feeling, contoh nanti meleset ini ya, semisal kok ini yang keluar kepalanya masih kurang bagus. Nah, semisal ada anaknya ini kepalanya keluar kurang bagus, saya ada pejantan yang lumayan kepalanya yang lumayan bagus gitu. Coba Mas kesini lagi, Mas. Kalau ini udah khusus breedingan atau udah kontes masuknya? Breeding. Breeding. Harga berapa sih dulu ambil? Agak lumayan ya. Penawaran sekarang berapa? 25. 25 30 ya. Penawarannya. Iya. Kalau yang ini?
Kalau ini masih tidak saya pakai Mas. Ini Kenapa? kebetulan masih belum ada yang feeling saya masih kurang mantep itu. Ini. Iya, kalau yang ini. Terus buat apa ini? Ini nanti untuk semisal untuk cadangan lah. Cadangan pejantan. Cadangan pejantan. Karena kita di kelompok kita juga pejantannya masih agak kurang, ini agak galak ini. Susah ini galak ya, Mas? Oh. Kalau penawaran berapa ini? Kalau ini di angka 12 juta. Ini. Iya. Coba Mas, kalau betinanya harga berapa sih, Mas? Kalau harganya saya agak lupa Mas, soalnya ini dari apa ya? Ini dari kecil dulu. Kalau seumpamanya ada betina yang dilepas, rata-rata di sini dikeluarkan dengan harga berapa budgetnya? 5 juta ke atas. 5 juta ke atas. Ya. Termahal. Termahal 35. Betina. Iya. Coba sini, Mas. Ini betina. Iya, Ini udah punya anak juga. Ini anaknya Ini. ini. Kenapa anaknya dipisah dengan betinanya, indukannya? Kalau dipisah untuk keamanan. Untuk keamanan. Untuk keamanan. Jadi kalau masih kecil kan kadang-kadang takutnya nanti Terinjak ya. terinjak. Terus Jadi kalau semisal anaknya 2 ekor bisa diatur pola nyusunya biar tidak ada yang kalah antara satu dengan yang satu. Kalau campur jadi satu biasanya yang pejantan akan lebih dominan, akan lebih menang dan betinanya kalah. Betinanya kalah. Betinanya kalah. Nah, ini Mas, ini jantan semua 2. Ini jantan semua. Angka berapa, Mas? Kalau ini 8 juta. Ini kelebihannya di mana? Kenapa kalau yang jantan besar itu udah cuman 12 juta, ini kecil banget kok? 8 juta kan Iya, selisihnya? iya. Karena saya punya feeling nanti menurut saya ini lebih apa ya, agak lebih bisa menutupi kekurangan yang dari jantan. Ini Contohnya kepalanya sudah bagus, telinganya sudah bagus, posturnya sedang. nggak bisa melebihi Nggak pejantan. bisa. Inilah ya saya katakan tadi, itulah min plusnya. Min plusnya. Iya, kalau ini posturnya bagus mungkin ya saya nggak apa. Nggak mau 8 juta. Nggak mau 8 juta. Maunya berapa? Ya pasti di atas 20 juta. Ini anak masih apa diri ini? Anak sendiri ya, peranakan diri masih diri. Nah, kalau umuran berapa ini harga berapa budgetnya? Kalau ini kayaknya masih ditutup ya, Mas. Belum ada angka. Belum angka pastinya. Ini Iya, pejantan belum ada juga angka. besar Iya. juga. Kalau ini harga berapa? Kalau umpamanya harus dinego. Penawaran terakhir 35. Ini 30. Iya, 35. Kenapa ini lidahnya keluar seperti ini? Lagi birahi, Mas. Oh, birahi. Birahi tingkat tinggi. Ini. Ya. Kenapa nggak ditemukan dengan betina? Ya karena memang yang betinanya belum ada yang birahi. Masa biranya belum. Nah, seperti ini yang saya suka. Yang mahal. Ini hasil kandang sendiri. Ini Iya. breedingan sendiri nih. Iya. Penawaran berapa kalau kayak gini nih? Ini belum memang Nggak dilepas. nggak dilepas. Mas, kalau ngomong pola makan sih, Mas, pola makan ini. Ya. Untuk kambing-kambing kayak gini kan sering sih di tingkatan masyarakat secara lokal itu ngomong tentang kamisandan, mastitis atau susu bengkak toh. Ya. Sering nggak di sini ngalami? Ngalamin pernah, tapi kalau sering nggak. Sebabnya sebenarnya apa, Mas? Dan pencegahannya harus bagaimana sebenarnya? Banyak faktor, Mas, kalau mastitis. Yang pertama, yang jelas kebersihan kandang. Terus terkadang pas lagi apa? Dia baru lahiran. Itu kadang-kadang kan anaknya belum terlalu kuat untuk nyusu. Jadi kasusnya kalau habis lahiran terus anaknya nyusunya belum kuat, sedangkan produksi susunya tinggi, nanti akan bengkak terus radang.
Nah, antisipasinya ya kita kurangin. Diperas. Iya, tapi harus dengan dikompres dulu. Kalau pakai air hangat. Pakai air hangat. Itu. Kalau dibiarkan kadang-kadang karena terlalu over produksinya jadi radang, terus akhirnya infeksi. Yang di karung apa, yang di plastik apa, yang di ujung sana apa? Yang Mas? di plastik pakan, yang di karung pupuk. Pupuk apa? Pupuk kotoran dari Kohe ini sendiri. Iya, dari kohe. Kalau pakan di sini yang paling sering atau utama setiap hari pakannya apa? Daun singkong pokoknya, Mas. Murni daun singkong. Daun singkong, ada pakan tambahan ampas tahu. Terus Sama kulit kacang hijau. kulit kacang hijau. Iya. Ada lain nggak? Apa namanya? Pakan-pakan racikan atau pakan-pakan yang jadilah. Enggak, selama ini itu yang kita pakai. Ada Polar, CGF, DDGS. Sementara ini enggak. Kenapa? Karena limbah tahu masih tersedia agak Di sini? lumayan banyak ya. Melimpah. Agak melimpah lah. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan nanti pastilah kalau kita ketergantungan dengan ampas tahu, sedangkan ampas tahunya kurang, nanti arahnya ya pasti ke sana lah dari produk pabrikan mungkin juga. Yang bisa. sebelah sana boleh lihat. Monggo. 2 menit lagi ya. Ya. Sudah ditunggu ini Ya, nih. Pak Bos. Pakai tisu. Nah, tuh. Yang di sini merupakan koleksi sendiri atau gimana? Kenapa kandangnya yang sana bagus, yang sini? Atau ini cikal bakalnya? Ya, ini cikal bakal dari kandang yang di belakang. Oh. Mas, kalau ngomong modal sih Mas, kalau ngomong apa ya sekarang ngomong ya, dana ya, sekarang itu kalau ngomong berapa miliar ini di sini? Ada 1 miliar atau baru ratusan juta? Baru ratusan juta lah. Belum sampai 1 miliar ya belum. Kalau hasilnya sudah ada berapa ratus juta yang dijual-jual? Keseluruhan. Ah, Ya kemarin kalau saya total dari berapa tahun itu ya, 8 sampai 9 tahun itu ya kurang lebih sudah mendekati lah sebetulnya 1 miliarnya. Mendekati. sudah Iya. dari hasilnya aja. Iya, tapi kan ya namanya kita naik turun ya. Naik turun kalau hasil bersihnya ya mungkin ya nggak sampai segitu. 500 juta bersih ya? Iya, 500 juta. Jadi Karena ini, kan 9 tahun toh. hah? 9 tahun itu proses yang panjang bukan proses yang Artinya usaha tidak mengkhianati Iya. hasil ya? Iya, betul. Oke Mas, pesan buat terakhir ini, conclusion. Bagaimana menjaga semangat dan kemudian menjaga kualitas kambing, khususnya kelas seperti ini biar nggak rusak, di desa tetap harganya tinggi. Iya, harapan saya untuk memulai itu ya harus jangan dulu langsung eksekusi ya. Jadi pelajari dulu, diamati dulu, belajar dengan teman yang sudah berpengalaman, hingga nanti apa asumsi dari orang yang kambing PE mahal itu tidak semua mahal, tergantung pemahaman kita, arahnya mau kemana, selalu konsep awal kita pakai ya. Jadi sebelum arah ke beternak, actionnya ke beternak, kita konsep awal harus sudah paham. Tanpa konsep awal kita cuman ikut-ikutan. Nah ini ikut-ikutan ini yang nanti hasil akhirnya banyak yang kecewa. Karena kambing ini kan identik dengan kambing mahal. Tanpa fungsi yang jelas, konsep yang jelas, nanti pasti hasilnya juga mengecewakan. Oke Mas, terima kasih Mas. Selamat melanjutkan aktivitas ini, kesibukan. Ini acara apa? Acara mau ada undangan dari teman yang di Sri Bawono. Ada acara ngopi bareng di sana. Oke, makasih, sukses Mas ya. Terima kasih. Obat-obatan lain kali lah ya, perawatan lain kali Mas. Siap. Terima kasih.